Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khabarana min kulli su'in mawlana khabarati sayyidina nabiyina Muhammadin syafina rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rawahi ahli baitihi wa ashabihi at-tabi'ina wa bihi khususan ala sayyidina Hasan wa sayyidina Abdullah wa Nabi Syekh Al-Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Karim as-Samana والشيخ محمد أشرف بن عبد الله البدري والشيخ محمد حسن والمعلم بالإسماعيل البدري والشيخ محمد زيد بن عبد الرحمن البدري وإلى مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وجعله علينا وإلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المشهور بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاته وأنواره وأسراره وعلومه ونفعاته وخصوصيته وكرامته في الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ورزق وعافية على هذه النية وعلى كل إيمان وميثاق الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. يا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Bersama Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dari dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita diberi Allah kemampuan untuk dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan sekaligus kita berhenti atau i'tikaf di dalam masjid dengan niat nawaitu an a'takifah di dalam masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala, untuk kita sama-sama menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ujar Rasulullah, "Idza marirtum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati kebun surga, ujar Nabi kepada para sahabat, farta'u, maka ujar Nabi singgahlah di situ. Lalu sahabat bertanya, wa mariyatul jannah,
apa taman-taman atau kebun surga itu ya Rasulullah di dunia ini? Rasulullah jawab, majalisul zikir atau majalisul ilmi kama qala. Itu majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu pengetahuan agama maksudnya. Itu adalah kebun atau taman-taman daripada taman surga. Salawat dan salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sholat maghrib masjid besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Kita masih membicarakan bab wudu. Beberapa hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Kalau pada hari Senin, hari Selasa. Kalau pada hari Senin, hari Selasa. Kalau Rabu pasti kan. Kalau teman kita dari Muhammadiyah itu sudah mengumumkan tanggal 11 sudah ya. Kalau kita kaum Tuhan ini menunggu dahulu ya, menunggu sidang isbat ru'yatul hilal. Artinya kata ini pada belum menentukan lah. Cuma menunggu sidang isbat dulu ya. Nah, melihatkah bulan berapa? Bulan kalau dilihat, kayak ada dulu ya, dan ada dulu. Karena hadisnya mengatakan sumu liru'yatihi wa abtilu liru'yatihi. Berbukalah apa berpuasalah kalian apabila melihat bulan, dan berbukalah apabila kita melihat bulan. Jadi pun kata melihat lagi kalau ada puasa dulu. Nah itu kalau tua ya kan. Nah, memang itu masalah khilafiyah. Nah khilafiyah itu pada kalau sama-sama kan ya kan. Udah balik yang berdahulu. Pertanyaan lagi kita anak makan ada sini. Ada Selasa, ada Selasa. Pertanyaan aja yang penting jangan bahwa ya Allah, jangan bahwa anak berdahulu berhenti ada di masalah. Ya, finisnya kita ada raya juga, raya, nah itu finisnya. Qala Muhammad rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi dzalil amin. Jika ditanya orang mengapa hadis di atas dapat dijadikan dalil sebagai dalil terbit, hadisnya ibda'u bima bada Allahu bih. Ya, mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah. Jadi Nabi menyuruh mulailah juga Nabi dari apa yang dimulai oleh Allah. Nah kayak kau itu kan apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lihat dulu aja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan sholat, maka basuhlah muka kamu. Nah, muka kamu dulu lah. Basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kamu sampai siku. Nah, tangan kamu kedua. Betul ini. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah akan kepala kamu.
Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kamu sampai mata kaki. Nah itu Allah memulaikan budaya apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Nah ini hadis Nabi apa? Mulailah oleh nanti dengan apa yang sudah dimulai oleh Allah. Jadi kan dirubah, ya kan? Kalau berdua tangan, berdua hanya muka, tidak bisa. Jadi harus muka dahulu. Nanti berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran ini rukun wudhu itu tadi hanya 4, ya, muka, dua tangan, kepala, kaki. Nah lalu berdasarkan hadis ada 2 peran-perannya, ya kan? Nah, hadis Nabi, Nabi apa? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah amal itu disertai dengan niat. Nah, lalu tadi tambahin niat wudu. Ya. Kemudian lagi yang keduanya tartib bersusun. Bersanam kan, ya. 6 rukun wudu ada 6. Pertamanya, ya, kemudian membasuh muka. Niat tadi menaruhnya, meletakkannya ketika membasuh muka. Kemudian membasuh 2 tangan sampai siku. Kemudian menyapu kepala. Kemudian 2 kaki, ya, sampai mata kaki. Nah kemudian yang ke-6 tartib, artinya berurutan, jangan terbulak balik. Padahal hadis itu adalah jawaban dari pertanyaan tentang ibadah sa'i. Hadis di atas sunnah, ya, dalil jawaban dari pertanyaan tentang ibadah sa'i. Ibadah sa'i itu kan dari Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah dari syair atau tanda-tanda agama Allah. Lalu sahabat bertakwa Nabi, di mana mulainya sa'i itu tadi? Ini jawaban Nabi yang tadi, ibda'u bima bada Allahu bi. Mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah. Inna Safa, sudah dari Allah, mulai di Safa itu. Wal Marwata, Marwah. Nah, itu dalil yang mana tadi? Hadis di atas itu jawaban daripada tentang ibadah sa'i. Ibadah sa'i itu kan Safa Marwah aja, ya kan? Safa Marwah, ulang-ulang gitu, ya kan? 7 kali selesai. Nah tapi kalau wudu nanti 4, ya kan? Basuhlah muka kamu, kedua tangan, kepala, kaki. Nah urusan juga jangan dibawa lagi. Nah maksudnya dikala ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah dari mana dimulai sa'i, apakah dari Safa atau Marwah? Rasul menjawab, dimulai dari apa yang dimulaikan Allah, yakni firman Allah yang tadi dikatakan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jawabannya bahwa hadis itu dapat dijadikan dalil dalam mewajibkan tartib tadi. Karena lafaz hadis itu umum. Lafaz hadis itu umum. Yang umumnya artinya bisa dipakai di mana aja, bisa. Ya. Dalam yang mencakup apa yang dimulai Allah dalam ayat wudu
sekalipun sebab hadis itu khusus karena diterangkan di dalam kaidah fikih bahwa yang dilihat keumuman lafal bukan tentang khususnya sebab. Dan juga dipisahkan antara membasuh tangan dan membasuh kaki. Yang keduanya sejenis dengan menyapu kepala, yang tidak sejenis dengan tangan dan kepala. Maka yang seperti ini tentunya mempunyai tujuan, dan tujuannya ialah wajib tertib dan bukan sunat dengan tanda atau karena perintah Nabi SAW di dalam hadis yang tersebut di atas. Kalau 4 orang membasuh seluruh anggota wudhu, yang 4 dari anggota wudhu orang lain dengan cara serempak dan sekalipun dengan paksa, maka terangkatlah hadis yang ada pada mukanya saja. Jika masih sempat berniat ketika pada permulaan membasuh dan tidak terangkat hadas pada anggota wudhu yang lain karena tidak tertib. Tertib tidak terhapus karena lupa atau karena dipaksa orang, sebagaimana semua rukun yang lain dan seperti semua syaratnya. Kalau seorang yang berhadas kecil menyelam ke dalam air yang sedikit, airnya sedikit di sini maksudnya ada sampai 2 ulang airnya. Kemudian berniat sesudah menenggelamkan mukanya dengan niat wudu, atau dengan niat mengangkat hadas janabat, ya. Kendati pun niatnya tersalah, maka sahlah wudunya dan terangkatlah hadas dari seluruh anggota wudunya. Ini misalnya seseorang adalah berhadas kecil. Berhadas kecil itu cuma kada wudu aja, lalu menyelam ke dalam air. Menyelam ke dalam airnya ini kada sampai 2 kulah. Kemudian berniat sesudah menenggelamkan mukanya dengan niat wudu atau dengan niat mengangkat hadas janabat, ya. Kendati pun niatnya tersalah, maka sahlah wudunya dan terangkatlah hadas dari seluruh anggota wudunya, sekalipun tidak berhenti di dalam air sekadar waktu tertib yang hakiki, karena tertib takdiri diperkirakan sudah terlaksana dalam waktu yang singkat. Jadi maksudnya yang ibaratnya orang bodoh benar, semua sudah terlaksana, ya kan? Yang menyelam ke dalam air itu, semua sudah terlaksana, lalu kan timbul salah wudunya tadi, ya kan? Padahal tadi niatnya mengangkatkan hadasnya apa? Ya, padahal hadasnya hadas kecil aja. Terangkatlah hadas dari di seluruh anggota wudunya. Artinya sah wudunya, ya kan?
Inilah yang dinukil dan dijadikan pegangan. Tetapi kalau ia berniat sebelum menenggelamkan mukanya, artinya sebelum menenggelamkan mukanya dia sudah, maka tidaklah terangkat hadas, melainkan hadas yang ada pada mukanya saja. Ada yang di sana tadi sesudah menenggelamkan mukanya, ditenggelamkan dulu, hanya berniat. Ada yang di tadi belum lagi tenggelam berniat sudahnya. Nah, itu yang terangkat hanya hadas mukanya. Hadas mukanya saja. Karena air itu menjadi air yang mustakmal bagi anggota yang selain dari muka. Mustakmal jadi. Nah, karena airnya tadi kan sampai 2 pulang. Ini jika menyelam ke dalam air yang sedikit. Nah, artinya ada sampai 2 pulang. Tetapi kalau ia menyelam ke dalam air yang banyak, maka terangkatlah hadas dari seluruh anggotanya, dan sekalipun jika berniat sebelum menenggelamkan mukanya. Ya, sebelum menenggelamkan muka sudah berniat, artinya misalnya mandi di sungai, cabur, berniat dahulu asal berniat, nah, besar wudunya barang. Jika orang yang junub membasuh seluruh badannya berbarengan dengan niat, orang yang junub membasuh seluruh badannya berbarengan dengan niat, terkecuali anggota wudunya yang tidak dibasuhnya. Kemudian dia berhadas, maka tidaklah wajib tartib membasuh anggota wudunya. Memadai mendahulukan anggota yang mana saja dari anggota wudunya, karena terhimpun 2 hadas, dan masuklah hadas kecil ke dalam hadas besar. Maka adanya hadas kecil seolah-olah tidak ada. Karena itulah tidak wajib meniatkan mengangkat hadas kecil, tetapi hanya sunat agar terlepas dari perselisihan para fuqaha, karena ada yang mengatakan bahwa hadas kecil itu tidak masuk ke dalam hadas besar. Ini akan mengatakan sebagian fuqaha. Kalau orang yang junub membasuh seluruh tubuhnya terkecuali 2 kakinya yang belum terbasuh, kemudian dia berhadas, hendaklah dibasuhnya kedua kakinya dari hadas besar. Kemudian dibasuhnya lagi anggota wudunya yang masih tertinggal dari hadas kecil dengan tertib. Maka memadailah dalam membasuh kedua kakinya dari hadas besar, baik pada pertengahan membasuh seluruh anggotanya yang masih tertinggal atau sesudahnya. Yang tergambar dalam bentuk pertama dan yang kedua dalam wudu yang tidak terbasuh 2 kakinya, padahal kedua kakinya terbuka dan tidak ada sesuatu penyakit yang menyebabkan kakinya tidak boleh dibasuh.
Kendati pun tidak wajib membasuh kedua kaki dalam kedua bentuk di atas, namun tidak terlepas dari tertib. Karena tertib itu wajib pada anggota yang tertinggal. Demikianlah yang diterangkan dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Karena adanya dua bentuk di atas, timbullah teka-teki yang mengatakan kapan seseorang yang mengambil wudhu yang tidak wajib membasuh kedua kakinya, padahal kedua kakinya terbuka dan tidak ada sesuatu penyakit yang menyebabkan kakinya tidak boleh dibasuh. Dan kalau seseorang ragu dalam membasuh sesuatu anggota wudhunya sebelum selesai berwudhu, hendaklah dibasuhnya lagi anggota yang belum terbasuh dan anggota yang sudah terbasuh. Jika ragu sesudah selesai wudhunya, tidaklah termasuk wudhunya, tidak merusak wudhunya. Nanti sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman harus mengampuni kepada dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.